صلوا على النبي محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فزار اليمن غرد وستدعو بجمال يا رسول الله فقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أدينا عطاء يا رسول الله جمع الفحر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لربي كل حمد جل يحصره العاد إذا حملنا بوجود مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير غالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله داع وهدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرسد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا
أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Rabu ini adalah malam Rabu terakhir di bulan Safar. Ya, betul ya. Malam Rabu terakhir di bulan Safar yang kata salah satu ulama Ahlul Kasyaf bahwasanya di hari Rabu akhir di bulan Safar itu Allah taala menurunkan musibah yang begitu banyak. Mudah-mudahan dengan barokah majelis yang mulia ini kita semua dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, diberikan kebaikan-kebaikan dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita bersama-sama belajar membaca Nasaihul Ibad, yang mana pada malam hari ini sampailah kita ke Maqalah Ats-Tsaniyah, Maqalah yang ke Maqalah Ats-Tsalitsah, Maqalah yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, inna dzurriyyatash syaitan tis'atun zalitun wa wathin wa laqus wa a'wan wa hafaf wa murrah wa masut wa dasim wa walhan. Berkata Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, inna dzurriyyatash syaitan, sesungguhnya keturunan syaitan, ai aulad iblis, ismuhu Azazil, keturunan iblis yang namanya Azazil. Ya, jadi anak iblis arane Azazil. Wong kene anak beli arane Azazil. Langkah alhamdulillah. Bakat duwe anak wajib bagus katone Azazil. Usilah kanggo aran anak aja ya. Kunku arane iblis. Ya, arane Azazil. Kemudian iblis tersebut yang namanya Azazil mempunyai keturunan, mempunyai anak-anak, semuanya tis'atun, ada 9. Azazil punya anak turunan, semuanya ada 9. Dan masing-masing punya nama serta tugasnya masing-masing.
Di antaranya yang pertama ada yang namanya zalitun. Zalitun. Ana sing arane zalitun langka. Alhamdulillah. Yang kedua ada lagi namanya wathin. Namanya wathin. Yang ketiga lakus. Lakus. Yang keempat awan. Yang kelima hafaf. Yang keenam murrotu. Yang ketujuh masutun. Masut. Yang kedelapan dasim. Kayak dasim ki anam buah apa ki? Iya, tapi ya dudu dasim ki dudu ya. Tulisannya dal, alif, sin sama mim. Dasim. Dan yang terakhir yang kesembilan walhan. Yaitu 9 keturunan anak iblis yang namanya Azazil. Ya, nama-nama mereka Zalitun, Wathin, Lakus, Awan, Hafaf, Murrah, kemudian Masud, Dasim, dan Walhan. Kemudian di antara 9 keturunan iblis tadi diberikan tugas, masing-masing punya tugas. Fa amma zalitun fahuwa sahibul aswaq fayansibu fiha rohatahu. Adapun yang namanya zalitun fahuwa sahibul aswaq, tempatnya ada di pasar. Ya, lapak ki kerjaane ana ning pasar. Diberi tugas oleh siapa? Ayahnya, bapaknya suruh berada di pasar. Fayansib fiha royatahu. Lalu yang namanya zalitun tersebut di dalam pasar dia menancapkan benderanya, menancapkan markas besarnya. Wa inda ba'dihim anna hadha yuqal lahu zalanbur. Ada yang mengatakan zalitun ini nama lainnya adalah zalanbur. Ya, nama lain zalitun adalah zalanbur. Tugasnya di mana? Di pasar. Wa huwa fi kulli suqin yuzayyin lil ba'iin al-laghu wal halful kadhib wa madaha sil'ah wa tatfiful kail wal mizan. Lalu apa tugasnya zalitun atau zalanbur yang sudah berada di pasar? Tugasnya adalah menghiasi orang-orang yang berjualan. Dengan apa? Dengan menjadikan mereka yang berjualan di pasar-pasar itu lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadikan mereka para penjual agar bersumpah palsu. Wah, aja 5.000 modale bae durung oleh. Padahal modale telung ewu busung je demi Allah. Ya durung oleh sono modale bega. Ini sumpah palsu. Ya sing bisiki siapa? Maukah? Zalitun. Ya, bokatan ketemu zalitun gak candakan baik. Ya. Kemudian membisikkan kepada para penjual sumpah palsu. Kemudian tatfiful kail wal mizan, mengurangi timbangan. Ya sing dagang beras, sing dagang iwak, sing dagang apa bae nganggo timbangan. Ya ini perlu waspada dan hati-hati, jangan sampai ngurangi timbangan. Makanya kita ini harus banyak sedekah untuk apa? Membersihkan harta kita. Ya barangkali ketika nimbang ngurangi punya orang sedikit, enggak disengaja,
yaitu bisa kita bersihkan dengan sedekah, insya Allah. Wa fil gamus amala zalanbul al yufarriqu bainar rajul wa alihi wa yubasiru rajul uyuba ahlihi. Ada ulama yang mengatakan kerjaan zalitun itu bukan hanya di pasar, ya, melainkan kerjaannya selain di pasar mengganggu para pembeli dan para penjual, akan tetapi punya kerjaan lain. Apa itu? Yufarriq bainar rajul wa ahli, mengharapkan agar suami dan istri bercerai-berai, ya, supaya gulet, supaya tukaran, supaya marian. Ini juga kerjaannya jalitun ini. Wa yubasir rajul uyuba ahlihi, ya, suaminya mengetahui aib-aib istrinya atau sebaliknya istrinya mengetahui aib-aib suaminya, sehingga urusan tukaran sampai mereka berpisah. Naudzubillahi min dzalik. Maka kata ulama, kalau kita masuk ke dalam rumah kita ini, ya, jangan lupa mengucapkan assalamu alaikum. Agar apa? Agar setan yang mendapat tugas untuk menjadikan suami istri bercerai-berai ini sudah tidak ada di dalam rumah. Ya, kita selamat daripada bisikan syaitan tersebut. Ya, rumahnya menjadi berkah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sehingga jangan sekali-kali kita masuk rumah bladas bludus, ya, tanpa mengucapkan salam. Makanya Rasulullah mengajarkan afsus salam, sebarkan salam. Ya, kalau kita mengucap salam assalamualaikum, minimal istri kita tahu, oh itu suara suami saya. Ya. Tapi kalau tidak mengucap salam, asam mancing baik, ya bisa-bisa kaget. Ya, bukan disangka maling kone. Nah, sehingga salam ini penting. Kemudian wa amma wathin, adapun syaiton yang namanya wathin, fahuwa sahibul musibat. Wasin ini adalah syaiton yang ditaruh pada musibah. Artinya ketika umat manusia atau orang sedang diberi musibah, maka bagaimana caranya agar orang tersebut enggak terima terhadap takdir? Bagaimana caranya agar orang tersebut tidak menjadi orang yang sabar? Sehingga ketika diberi musibah, diberi ujian cobaan, ya ngamuk-ngamuk beli karuan, sapa bae dumbangi, ya tidak menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugasnya wathin, syaiton yang namanya wathin. Semoga kita semua mendapat perlindungan dari Allah dari segala makhluk syaiton. Amin ya rabbal alamin. Wakila, dan ada yang mengatakan ismu syaiton al-musibah tabarru bifawgiyah famuwahada farrafa huwa yuzayyinu siyah walatomal hudud wa nahwah. Membisikkan kepada orang yang terkena musibah, ya, sehingga enggak terima terhadap takdir, marah-marah, ngamuk-ngamuk, sampai dia teriak-teriak dan kadang-kadang memukul pipi dan lain sebagainya. Yaitu dibisiki oleh setan yang namanya wathin. Ya, siapapun yang kena musibah lalu dia tidak sabar, tidak menerima takdir, ya berarti dia kalah dengan setan sing arane wathin. Wa amma a'wan, adapun syaiton yang namanya a'wan.
fahuwa sahibus sultan fayuzayyinuhu bil madzalim. A'wan ini tugasnya mengganggu raja dan pengikutnya dan orang-orang yang ada di sekitar raja. Kalau zaman sekarang penguasa, mengganggu penguasa dan orang-orang yang di sekitar penguasa, ganggu presiden, ganggu pejabat, ganggu menteri, ganggu uang-uang sing duwe kedudukan. Ya, supaya apa? Supaya mereka para pejabat berbuat yang zalim, berbuat yang semena-mena, berbuat sekarep dheweke. Ya, pajak naike beli tanggung-tanggung 1000%. Iya, barang rakyat ya dipentungi, masa arep meneng bae ya suwe-suwe ngamuk. Nah, ini orang-orang yang zalim ini terkena bisikan yang namanya siapa jemaukah? A'wan. Ya, jadi A'wan ini membisiki mereka para pejabat, para penguasa agar berbuat zalim. Wa amma Hafaf, adapun Hafaf, fahuwa sahibu syurab. Hafaf ini mengajak manusia agar suka dengan minuman-minuman yang memabukkan, senang mabok, ya. Kemudian apa? Ngepil, ya, ekstasi dan lain sebagainya. Ini tugasnya Hafaf, mengajak manusia supaya senang mabok. Wa amma Murratu fahuwa sahibul mazamir. Adapun Murrah ini tugasnya adalah membisikkan kepada orang yang meniup seruling. Ya, seruling itu ada yang boleh, ada yang makruh, kalau enggak salah haram. Ya, yang boleh itu yang ditiupnya miring. Ya, yang ditiupnya miring itu mubah. Ada yang mengatakan yang ditiupnya ke depan itu makruh minimal, bahkan bisa jadi haram. Yang ditiupnya ning ngarep kah. Yang boleh itu ditiupnya ke samping. Dan keduanya itu ada syaitonnya. Siapa namanya? Nama setannya adalah Murrah. Yuzayyin fihi mayyanfuhu fil mizmar bikasril mim. Yang menghiasi orang yang meniup seruling supaya keenakan, kenikmatan, sehingga orang tersebut lalai lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wong bakal bisa nyuling, ya wis saking enake kayak kelalen segala-gala. Mulanya masih mending beli bisa. Ya, bakal sekali niup belaka lagune, ya dirongok akan blenak wis galah. Ya, tapi bakal enak ya nyandu terus maning sampai dia lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalakus, adapun syaiton yang namanya lakus, fahuwa sahibul majus. Wakila anna lakis wa walhan sahibat toharoh wa salah wa huma alladhani yuwaswisani fihima. Lakus ini ada yang mengatakan tugas mereka. Lakus ini ada yang mengatakan ada lakus dan walhan. Ya, keduanya ditugasi untuk apa? Untuk mengganggu orang yang bersuci, mengganggu orang yang sholat dengan menaruh rasa was-was, menaruh rasa keraguan-raguan. Ya, Allahu Akbar ulang maning, Allahu Akbar ulang maning, beli pragat-pragat. Ya, kunku diganggu. Ya, ning setan arane lakus atau arane walhan. Ya, bersuci pun demikian. Ya, sampai banyu sekolah mentok.
wudu maning beli pragat-pragat. Ya, kena penyakit was-was. Ya, setannya berhasil mengganggu manusia agar was-was. Ya, ini setannya namanya Lakus dan Walhan. Kemudian berikutnya wa ammal masud, adapun syaitan yang namanya masud, yuqalu matun, ada yang mengatakan matun. Fahuwa sahibul akhbar al-kadzibah. Masud ini tugasnya adalah membikin cerita-cerita palsu, cerita-cerita hoak. Ya, zaman sekarang kan banyak nih cerita palsu. Ya, berita-berita hoak, memutarbalikkan fakta, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya, ini ya tugasnya syaitan, namanya masud. Jadi kalau ada orang yang suka memutarbalikkan fakta, berarti dia punya guru arane masud. Ya, siapa je guru masud? Tuan guru masud. Masud sih kayak ngapa? Lah beli guru berarti. Masud iku anaknya iblis konon, anak arane masud. Oh iya, paling hebat memutarbalikkan fakta, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Wis apa bae wonge? Ya sing seneng bobad, sing seneng gawe hoak, ya kunku anak buah masud berarti. Naudzubillahi min dzalik. Nah, cerita yang bohong tadi yulqiha fi afwahinas. Ya, ditaruh pada mulut-mulut manusia. Wala yajiduna laha aslan, padahal cerita itu tidak sesuai fakta. Ya, ceritanya tidak sesuai fakta. Umat Islam ini teroris. Ya, padahal tidak sesuai fakta. Ya, lalu berita itu umat Islam teroris ditaruh sama setan yang namanya siapa maukah masud. Ya, pada mulut-mulut manusia yang tergoda. Siapa? Ya mereka yang tergoda. Ya, padahal beritanya bohong, beritanya hoak. Fahuwa sahibul akhbar yulqiha fi afwahin nas wala yajiduna laha aslan. Wa amma dasim, adapun syaitan yang namanya dasim, fahuwa sahibul buyut. Dasim ini tugasnya ada di dalam rumah. Ya, dasim tugasnya ada di dalam rumah. Idza dakhala rajul al-manzila wa lam yusallim, apabila orang tersebut masuk ke rumah tanpa berucap salam, walam yadhkuri ismallahi ta'ala, tanpa berucap salam dan juga tanpa mengingat Allah, au qa'a fiha bainahumul munazaah, maka dibisikkan oleh syaitan yang namanya dasim agar apa? Agar orang yang ada di dalam rumah tersebut berurusan, gulat, tukaran, bercerai-berai. Ya, ini penyebabnya diantaranya adalah masuk rumah tanpa mengucapkan salam. Ya, wajib terganding umae kakang dewek wis saking akrabe biasane. Ya, kelalen kan assalamualaikum nyelonong bae. Ya, biasanya saking akrabe. Ya, kadang-kadang nyelonong bae beli assalamualaikum. Kemudian ay al-mukhasama wal mukhalafah hatta yaqa'at talaq wal khulu wa dharab. Ya, dibisikkan oleh setan yang namanya siapa tadi, dasim, agar orang rumah itu urusan gulet cakaran. Ya, sing suami istri bagaimana caranya supaya bercerai. Ya, sampai tekang pukul-pukulan. Naudzubillahi min dzalik.
Kemudian berikutnya wa amma walhan. Adapun syaitan yang namanya walhan, fahuwa yuwaswisu fil wudu was shalah wal ibadat. Walhan ini menaruh was-was di dalam wudu, di dalam salat dan di dalam seluruh ibadah. Ya salate was-was, wudune was-was, ya segala macam ibadah was-was. Ya ini tugasnya walhan. Wa qila walhan huwal muwaswis fit taharah wa huwa yuwallin nas bi kasrah istimalil ma. Ada yang mengatakan walhal ini membisikkan was-was kepada orang yang sedang bersuci sampai menghabiskan air yang banyak. Wan Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lil wudu syaitani, untuk wudu itu ada dua syaitan. Yuqalu lahul walhan, dikatakan baginya al walhan, fattaquhu, maka takutlah. Au qala fahdharuhu, hati-hatilah sama syaitan yang namanya walhan, yang mengajak kita untuk was-was di dalam berwudu, di dalam sholat. Ya, maka kalau kita was-was, paksakan diri kita, ya, yakini bahwasanya wudu kita sudah benar. Aja sampai boros ning banyu makruh, mending banyune dewek, kadang banyune masjid. Ya, nyumbange beli ngetokakan banyu masjid. Sing rugi wong sejen, dudu wong sing was-was bae urusane. Nah, sehingga sifat was-was ini satu obatnya, harus dilawan, jangan dibiarkan. Ya, harus dilawan, jangan dibiarkan, nanti menjadi kebiasaan. Fahdharu amal muwaswis fi shalah ismuhu khinzib. Adapun orang yang membuat was-was di dalam salat namanya adalah khinzib. Ya, kha, nun, zim dan ba, khinzib. Bi fathil kha al-mu'jamah. Itu adalah 9 keturunan iblis, ya. Masing-masing mempunyai nama dan mempunyai tugas yang jelas. Nah, ini hanya pengetahuan saja bahwasanya gerak-gerik kita, tingkah laku kita, apapun yang kita perbuat tidak lepas daripada bisikan setan. Ya, aja maning ning pasar mau kawis jelas anak setane gawa bendera maning. Ya, mengajak orang-orang yang ada di pasar untuk sumpah palsu, ngurangi timbangan dan lain sebagainya. Untuk sholat saja, ya setan itu ada. Ya, untuk sholat saja setan itu ada. Ya, ada orang yang enggak sholat. Ya, iya itu. Setannya yaitu. Ada orang yang sempat sholat tapi was-was. Ya, ada yang wudunya was-was, ibadah yang lainnya was-was. Nah, sehingga di mana tempatnya, kapanpun, apapun yang kita lakukan, ini mesti ya dibisiki, digoda oleh iblis, oleh syaitan. Nah, sehingga kita harus mawas diri, harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan tanamkan di dalam hati kita untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar setan-setan tersebut ketika mendengar asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan itu akan lari ke birit. Insyaallah. Wal magalatur rabi'ah wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita segera diangkat penyakitnya oleh Allah.
Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang barokah, yang melimpah, diberikan keturunan soleh solehah, panjang umur, sehat afiat untuk ibadah, dan kelak kita semua diberikan husnul khotimah. Ala hadiniya wa likulli niyah solehah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.